شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم al-ayat. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini di saat udara masih sangat bersih karena orang-orang munafik belum pada bangun ya. Orang-orang munafik belum pada berbaur dengan kita, dan Allah izinkan kepada kita semua untuk bisa menikmati kesempatan yang sangat luar biasa langka ya, bisa dinikmati oleh siapapun mereka yang hari ini Allah takdirkan kembali untuk bisa menikmati hari baru, kesempatan baru, hidup baru, dan tentunya capaian-capaian baru yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hari ini sadar betul ya, ketika nikmat sehat masih melekat, maka itu artinya kita punya kesempatan untuk dijadikan masing-masing kita sebagai pribadi yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kultum ya, kuliah terserah antum. Ya karena nggak cocok banget nih begini nih. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian yang saya yakin banget kapasitas yang lebih baik dari saya ada di antara Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini mungkin by accident ya. Jadi lagi mau minta sama Pak Haji Namin untuk ayo kita wirid amal surat, tautonya mohon izin, izin gitu ya. Ya udah saya izinkan gitu. Ternyata jadi kultum gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hari ini senantiasa tidak berputus asa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menaikkan doa-doanya, menengadahkan tangannya, maka mereka adalah orang-orang yang sangat yakin betul bahwa ketika tangan sudah kita angkat, kita sudah tengadahkan, doa sudah kita langitkan, maka dia yakin betul bahwa Allah akan ikut campur tangan pada setiap urusan dan permohonan kita. Hanya saja kadang-kadang kita mendapatkan ujian ya, diantaranya adalah ujian syubhat asyaitoni, bisikan-bisikan setan, membuat kita menjadi lebih cepat bosan untuk menaikkan doa-doa kita. Orang-orang yang bosan menaikkan doa-doanya itu tercermin dalam perilaku hari-harinya. Ada ketidaksesuaian antara yang dia minta dengan cermin kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada ketidaksesuaian. Orang-orang yang betul-betul memiliki kesungguhan ingin meminta sesuatu kepada Allah, katakanlah dalam urusan rumah tangga misalnya ya, atau dalam urusan kerja kita, bisnis kita, maka di situ akan terlihat mereka yang sungguh-sungguh, maka akan mencerminkan aktivitas kerja yang dia yakin bahwa kerjanya itu bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sekedar nafkah, tapi kemudian kerjanya itu merupakan prosesi ibadah ya, prosesi ibadah di mana orang kalau sudah meyakini, memahami, menyadari bahwa kerjanya itu adalah sebuah prosesi ibadah, maka pasti dia akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang kemudian memanjatkan doa kepada Allah, maka dia pasti akan menyesuaikan dirinya. Malulah kita kepada Allah, mintanya tinggi, mintanya banyak, mintanya besar, tapi kerjanya sedikit, pengorbanannya nggak bisa senilai begitu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kepada kita semua, ada banyak kesempatan hari ini di tengah kehidupan kita, apapun latar belakang profesi kita, mau LED prime kek, mau LED baru kek gitu ya, atau mau LED yang sudah existing gitu ya, semua kesempatannya ini sama ada di hadapan kita. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita ambil kesempatan itu? Jadi kalau cuma sekedar ngejar LED terus kemudian dapat, terus kemudian puas, minta maaf ya, LED ini bukan semata-mata prestasi yang kita anggap prestis di hadapan Allah. Ini kan prestis di hadapan HNI begitu, di hadapan lingkungan kerja kita,
Nah, bagaimana kemudian menjadikan LED ini, capaian LED ini juga bisa prestis di mata Allah gitu. Ya, bagaimana caranya Bapak dan Ibu sekalian? Qadifillah hafizakumullah. Caranya adalah mari sama-sama kita meniatkan, memperbaharui niat kita, memperbaharui taubat kita gitu ya. Bahwa siapapun hari ini yang sudah diberikan oleh Allah salah satu amanah dalam pekerjaan kita di HNI, yaitu dapat LED itu amanah Bapak dan Ibu sekalian. Mendapatkan LED itu amanah. Karenanya saya ingin mengajak pada kita semua, yang pertama adalah mari sama-sama kita pura-pura menjadi pribadi yang kuat. Jangan pura-pura menjadi pribadi yang lemah. Kalau lemah mah udah kelihatan, gak usah disuruh ya, itu udah kelihatan, oh lemah banget sih gitu ya. Dan karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua, termasuk diri saya, ayo kita jadi pribadi yang pura-pura kuat. Saya tahu ya, pada saat kita ingin mencapai sesuatu, dia butuh pengorbanan, dia butuh perjuangan. Melelahkan, iya betul. Karena kalau yang tidak ingin melelahkan namanya istirahat gitu, bukan berjuang. Tapi kalau kita ingin berjuang, maka kodratnya, fitrahnya adalah dia melelahkan. Tapi mereka sudah sadar gitu ya, bahwa ini adalah sunatullah dalam perjuangan. Dia harus melelahkan, ya, dia harus melelahkan. Tapi lelahnya itu nikmat gitu Bapak Ibu sekalian. Lelahnya nikmat. Orang-orang yang bisa menikmati lelahnya perjuangan, maka dia akan bisa menikmati manisnya hasil perjuangan. Ya, saya contohkan misalnya Bapak Ibu sekalian, mereka yang sadar betul bahwa ketika mereka berjuang, ya, mereka merasakan lelah, mereka merasakan capek, mereka merasakan jenuh, bosan. Kalau mau istirahat silakan, istirahat dulu, tapi sebentar aja, jangan lama-lama. Karena kewajiban yang Allah titipkan kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada waktu yang tersedia. Coba bayangkan, kewajiban yang Allah berikan kepada kita, ya, itu jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Artinya, kalau cuma sekedar untuk mencapai pada capaian jangka pendek, LED kan jangka pendek, ya kan? Bagaimana kemudian ketika sudah tercapai, kita bisa melanjutkan untuk bisa meraih jangka panjangnya begitu. Ya, dan karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama menjadi pribadi yang pura-pura kuat aja deh gitu. Ditolak pura-pura kuat, ditolak pura-pura bahagia, ya, dicemooh pura-pura semangat gitu kan. Daripada diminta pura-pura lemah, nggak usah disuruh juga lemah gitu ya. Memang kita lemah gitu. Lebih baik menjadi pribadi yang pura-pura kuat, ya. Jadi sama-sama lah. Kita nih perlu saling support, perlu saling dukung, perlu saling mendoakan begitu. Pribadi yang pura-pura kuat, dia tidak merasa gengsi ketika meminta kepada orang yang ada di sekitarnya. Doain saya ya, doain gue bro, jangan doain ya. Minta doa aja yang nggak mau gitu ya, itu bohong. Itu pribadi yang menurut saya ini orang lemah nih kayak gini nih. Tapi orang yang tidak bosan meminta kepada siapapun, karena kita nggak tahu dari lisan siapa doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada siapapun, minta doa. Ya, antum mau ngapain? Antum mau ngerjain apa? Antum pengen dapat output apa tahun ini? Minta doa gitu. Ya, kadang-kadang kita ngerasa aku minta doa terus, mau apa lagi gitu. Karena tugas kita cuma dua, maksimalin doa, buatin ikhtiar. Nah, doa ini kita panjatkan oke, kita naikkan oke. Tapi yang sangat mungkin banyak dilupakan adalah ketemu dengan siapapun, doain ya. Doain apa lagi Pak? Paling doain. Ya doain lagi, kan doanya banyak, permintaannya banyak. Doain ya gitu. Kalau kita masih punya orang tua, undang doain ya. Ya, kalau masih punya orang tua mah ajib banget gitu ya. Minta sama orang tua kita, sama teman kita, sama guru kita, siapapun itu. Yang kedua, ikhwati fillah fizakumullah, ya. Tadi yang pertama apa tadi? Pura-pura kuat, ya. Yang kedua, ikhwati fillah fizakumullah, yaitu jangan menjadi pribadi yang pura-pura sukses. Apalagi pura-pura sukses. Kepada ibu sekalian, orang yang berpura-pura sukses dalam kehidupannya, maka kita akan lihat di antara karakter yang sangat nampak, orang yang pura-pura sukses itu biasanya ya, mudah-mudahan sih nggak biasa ya, biasanya pelit. Biasanya apa? Pelit. Ya. Ini andai misalnya kalau ada kotak infak nih, enaknya diputerin gitu ya. Ini buat ini apa? Ngetes gitu ya. Puterin gitu. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu. Begitu kita, saya sukses, sama tuh diputerin kayak mana kotaknya ada? Oh nggak ada. Ya udah, berarti ilustrasi aja kan. Begitu kotak itu muter, set gitu, wah, ya yes banget nih nggak bawa dompet, yes banget, seneng banget nggak bawa dompet gitu kan. Ya wallet, belum bisa transaksi ya wallet.
semua kepikiran untuk tidak keluar dari apa yang kita miliki. Padahal bisnis kita di HNI, kita sebagai LED, bonus yang kita dapat kan dia cuma tangan terakhir doang, ya nggak? Kita kan tangan terakhir. Kalau kita sadar, ikhwatifillahifizakumullah, bonus yang kita dapatkan saat ini itu adalah bonus dari hasil rangkaian kerja orang banyak. Jangan kemudian kita hanya mengatakan ini kan bonus saya sendiri. Anda nggak belanja juga nggak apa-apa. Anda nggak jadi mitra juga, jangan begitu juga dong. Ya kan? Nggak usah disuruh-suruh. Orang nggak disuruh aja berhenti, betul nggak? Orang nggak disuruh aja pamitan. Saya izin nggak jadi member ini lagi. Oh silakan, nggak apa-apa. Udah tahu jalan keluarnya tuh pintunya. Nggak disuruh aja keluar gitu. Tapi andai saja Allah titipkan kepada kita orang-orang yang masih setia, orang-orang yang masih loyal menggunakan produk-produk KNI kita, tolong jangan lupakan mereka. Ya. Walaupun kalau kita ngomong kayak gini, kadang-kadang disalah artikan. Oh, kemarin Ustaz ngomong kayak gitu, terus ini Ustaz punya utang, Ustaz maksud utang gimana? Saya punya utang, bantu utang, lunasin utangnya. La ilaha illallah. Yang utang siapa yang suruh lunasin kita? Kan Ustaz ngajarin kebaikan, bener. Tapi maksud saya adalah Anda yang harus melakukan itu, jangan minta lagi kepada kita. Ya, qatifillahifizakumullah. Uang yang sudah hari ini kita dapetin, ya, itu kan tangan terakhir kita. Kita ada di posisi tangan terakhir. Itu adalah hasil kerja orang banyak. Dan kalau hari ini kita menjadi pribadi yang pura-pura sukses, maka siapapun yang datang meminta kita, kita akan menemukan beribu alasan untuk mengatakan, oh ya, saya nggak punya. Jangan ngomong nggak punya, hati-hati loh. Nanti begitu diijabah, beneran nggak punya. Padahal kita punya, masih punya sebagian uang yang masih ada di rekening tabungan kita. Keluarin dong, gitu. Nah celakanya hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita pelit sama mitra kita sendiri, gitu. Pelit sama mitra kita sendiri. Ini mentor yang kayak gini, leader yang kayak gini, itu mentor dan leader yang pura-pura sukses. Coba ingat-ingat, kapan terakhir antum ditraktir sama mentor antum? Bapak, kalau udah lupa boleh jadi kemungkinan juga emang gak pernah ditraktir, emang udah lama banget gitu, gak ditraktir gitu, udah gak dijajanin lagi begitu. Padahal Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada kita dalam sebuah contoh nyata ya, wassalam wa atimu ta'am wa asilul arham, ucapkan salam. Wa atimu ta'am ini kan dalam persepsi hari ini adalah traktir, betul gak? Traktir gitu. Jangan sampai kita yang ada di sini kategorinya LED, prestis ya nggak di hadapan HNI, tapi belum tentu prestis di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita baru dapat bonus yang kita gunakan hanya berhenti untuk kita dan keluarga kita. Sementara bab wa'atimu ta'am, ngasih makan, mentraktir belum kita kerjakan. Ini orang yang masih pura-pura sukses. Yang berikutnya ikhwatifillahifizakumullah, orang yang pura-pura sukses itu dia cenderung akan menghalalkan berbagai macam cara. Yang terpenting dia nampak sukses. Bodoh amat, tabrak aja begitu. Ya, menjadi LED kurang sekian lagi, udah tabrak aja lah gitu kan. Ya dikit-dikit lah 10.000 poin lagi gitu. 10.000 poin, dikit tuh bapaknya 10.000 poin. Ya, udah gitu nyolek mentornya, Tor bantu tuh 10.000 poin lagi tuh. Kata mentor, iya kan situ mitra saya ya. Oke, gak usah khawatir. Gimana cara balikinya? Atur aja lah Tuan, bukan masalah atur. Waktu minjem dia ngemis, waktu kita tagih gantian kita ngemis, mentornya yang ngemis. Bapak dan Ibu sekalian, hafizakumullah, orang-orang yang pura-pura sukses, dia akan mengupayakan berbagai macam cara untuk menjadikan dirinya nampak seperti orang yang sudah betul-betul sukses. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, bab LED, ini bab LED kan, semua LED kan sih, nggak ada yang collab kan? Ada yang collab? Nggak ada. Semua LED ya. Udah nggak zamannya lagi lah gitu. Kalau hari ini kita jadi LED Bapak Ibu sekalian, tapi mengabaikan rambu-rambu yang sesungguhnya oleh perusahaan kita ini kan tidak diperkenankan. Ya malulah kita. Yang lebih malu lagi adalah saat kita kemudian berinteraksi satu dengan yang lainnya Bapak dan Ibu sekalian. Para LED yang pura-pura sukses, boleh jadi Bapak dan Ibu bisa merasakan secara gestur, secara tata bahasa, ketemu kita ngobrol ya. Kalau saya sih sering merasakan begini, kita yang beneran sukses kalau ketemu sama orang lain itu bisa dinikmati obrolan kita, betul nggak? Kalau kita lagi diskusi kita tuh menyenangkan. Kalau kita lagi memberikan sesuatunya itu didengarkan gitu. Tapi
kalau pura-pura sukses, minta maaf, sebagus apapun retorika Anda, sebagus apapun narasi Anda yang Anda bawa gitu ya, sebagus apapun ide dan gagasan yang Anda sampaikan Bapak Ibu sekalian, dia membosankan, bahkan tidak jarang bikin enak. Udah kayak berhenti ngomong terus gitu, berhenti ngomong terus nih. Orang yang dengar curhat banyak ngedumel Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena gesturnya tidak bersahabat, wajahnya tidak nampak berseri-seri, dan pada akhirnya setiap orang yang berjumpa dengan dirinya, dia hanya akan merasa was-was, takut, cemas. Ini bibit-bibit orang yang kalau ketemu orang lain cuma bikin stres doang. Apalagi ketika mitranya nanya, "Tor, gimana caranya jadi LED?" Kayaknya sih itu nggak mungkin deh. Loh, kok nggak mungkin? Modalnya gede. Loh, modalnya gede. Berarti ada sesuatu yang boleh jadi selama ini dia kerjakan, itu hanya sebatas kamuflase. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepengen nggak kita punya bonus besar dari HNI? Lantas kemudian kita tidak menjadi orang yang pelit. Ya kita merasa ini kan duit gue, ini duit gue gitu. Kepengen nggak Bapak Ibu sekalian terus kemudian hari ini kita dititipkan amanah dalam bentuk kepingan rupiah, bonus pundi-pundi rupiah, yang tiap kali mungkin ada mitra kita datang, nggak usah dia minta, kita berikan. Kepengen nggak Bapak Ibu? Coba jawab dulu. Tapi ragu kepengennya, karena jawabnya sambil nunduk, sambil lihat sejadah begitu ya. Kepengen Bapak Ibu? Kepengen ya? Allah berikan rezeki berupa bonus HNI. Mitra kita nggak usah minta, kelihatan dari mimik wajahnya, udah traktir aja napa gitu, traktir aja gitu, nggak usah nanya udah makan belum, udah makan belum, siapin aja, mau dimakan apa enggak kan gitu. Yang penting ayo hidangkan, sajikan. Masya Allah Bapak dan Ibu, ini adalah cara kita untuk memantaskan diri kita untuk semakin salah satu mungkin permintaan kita, ya Allah pantaskan hamba untuk menjadi bendaharamu di dunia ini ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pantaskan hamba untuk menjadi bendaharamu di dunia ini ya Allah. Begitu Allah sudah memberikan kepantasan itu Bapak Ibu sekalian, anggap hari ini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sekalian adalah calon-calon ya. Karena mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian hari ini merasa masih kurang Ustaz gitu ya, masih kurang Pak gitu. Ya saran sendiri, berhenti jadi LED Prime. Nggak cukup. Emang jadi LED cukup untuk bisa menghidupi kebutuhan keluarga Bapak Ibu? Cukup nggak? Kalau bonus 15 juta cukup nggak? Ya jujur aja, jujur deh, ya cukup nggak? Belum 15 juta. Makanya cara jadi LED jangan cuma sekedar cukup dapat bonus 15 juta. Emang cukup? 15 juta boleh jadi ada di antara Bapak Ibu sekalian mengatakan cukup Pak, yang penting saya LED dulu. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi orang-orang yang hari ini termotivasi dengan pesan Allah untuk menjadi pribadi sabiqun bil khairat, menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan di saat orang lain lagi mikir ngerjain apa ya hari ini, mau ngapain ya hari ini, tapi kita sudah melakukan kebaikan itu, kan keren banget. Jadi 15 juta nggak cukup. Oke, Bapak Ibu sekalian mau bilang sama istri, Bumi, kona'ah ya, kona'ah gimana Bi, rumah masih ngontrak, kita nikah udah 15 tahun Bi, kona'ah lah kona'ah. Nggak begitu, zuhud lah Umi. Zuhud dari mana? Orang nggak punya rumah zuhud ya, punya rumah, Anda punya rumah, bilang sama istri, kona'ah ya Mi, syukurin dulu rumah yang ini enak, kona'ah ya Mi, kontrakannya ini dulu namanya ya. Di kasur Bi, tikar dulu, tikar 5 tahun nikah gelaran tikar. Katanya Abi pebisnis, beli kasur aja kagak bisa, beliin rumah buat Umi, buat anak-anaknya udah 5 nih sekarang nih, belum mampu. Bagaimana mungkin kita di hadapan keluarga kita proven sebagai seorang pebisnis? Bagaimana mungkin Bapak dan Ibu sekalian? Ya, kebutuhan yang harus kita capai Bapak dan Ibu bukan cuma sekedar memenuhi syarat LED, bukan. Tapi bicara tentang kemapanan finansial. Mari kita berjuang untuk mulai mencanangkan dalam pikiran kita menafkahi proyek-proyek kebaikan yang ada di tengah masyarakat kita, yang boleh jadi sekilas itu bukan urusan kita, sekilas itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Padahal begitu kita merasa itu bukan urusan kita Bapak Ibu sekalian, melesetlah peluang kebaikan itu, melesetlah proyek-proyek kebaikan itu. Saya ingat betul ketika Pak Haji Robi Kananto, ini satu nasihat yang beliau sampaikan Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ingat gitu ya. Saya merasa tertampar dengan apa yang beliau sampaikan. Di HNI kita punya peluang untuk bisa merampas kebaikan. Itu kata-kata merampas Bapak Ibu
nempel banget di pikiran saya. Sehingga dengan kata lain, orang yang datang kepada kita minta tolong ini dan itu, percaya, itu tandanya Allah percaya sama kita. Kalau ada orang datang sama kita nih Bapak Ibu, bantu dong, tolong dong gitu, itu tandanya Allah percaya sama kita bahwa kita mampu. Ya, Bapak dan Ibu, peluang kebaikan kan ada dua, karena orang datang. Yang kedua, karena kita memang sudah terpanggil, terketuk hati kita, ya. Dan akhirnya mulai itu melangkah, buka dompetnya, keluarkan uangnya, atau transfer uangnya, begitu Bu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, capaian kita bukan cuma sekedar berhenti untuk menjadi LED Prime lah, ya. Mau jadi apa Bapak Ibu? Enggak gitu. Tolak ukurnya adalah kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Yes, itu harus banget gitu ya. Dan kemudian kita berupaya untuk menjadikan bonus yang kita dapatkan. Saya yakin 1 miliar per bulan pun nggak cukup Bapak Ibu. Beneran nih? Betul nggak? Oh, jangan betul-betul aja. Udah dapat belum? Belum, sama. Saya juga lagi berjuang biar bisa dapat bonus HNI minimal 1 miliar per bulan. Tapi kan kita nggak mau minta kayak gitu sama Allah. Itu ngatur Allah kayak gitu. Makanya lebih general aja, ya Allah pantaskan hamba untuk menjadi bendaharamu di dunia ini ya Allah. Biar Allah yang atur. Ngapain ngatur-ngatur Allah? Betul nggak Bapak Ibu? Ngapain ngatur Allah? Biarin Allah ngatur kita. Allah mau ngasih sama kita 10 miliar per bulan, masalah nggak? Masalah nggak? Lebih baik bersyukur dengan penghasilan 10 miliar per bulan daripada 10 juta per bulan. Boleh? Nggak semuanya bersyukur juga ya. 10 bersyukur, 10 miliar bersyukur gitu ya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian membuat langkah kita. Kalau mitra-mitra ngelihat, kok ibu bapak nggak ada capeknya sih gitu. Dari sini presentasi, pindah lagi, terbang lagi sana sini Bapak Ibu sekalian. Kata mitra kita, katanya udah sukses, masih keliling-keliling gang, bawa-bawa produk, nawar-nawarin, katanya udah sukses. Ya justru itu menunjukkan bahwa kita harus binikmah. Dengan kita masih nenteng-nenteng produk hari ini, mau Prime kek, mau apa kek gitu ya, itu tandanya tak harus binikmah gitu. Kalau sampai ada mitra kita bilang, katanya udah sukses, jalan sono kemari, katanya udah sukses, naik motor, loh saya di rumah punya mobil gitu Bapak Ibu, enak nggak? Tapi karena ini gang kecil, bawa mobil juga nggak muat. Ngapain? Daripada nyiksa diri, mendingan naik motor. Motor nggak muat, jalan kaki. Kalau itu masih dikerjakan sama kita hari ini Bapak Ibu sekalian, keren. Itu tandanya Allah sudah mulai membuka pikiran dan hati kita. Dibuka sama Allah pikirannya, hatinya terbuka. Kalau sudah terbuka, gak ada lagi hambatan yang lebih berarti kecuali diri kita menyatakan, udah saya udah cukup dan saya berhenti. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, asik sekali gitu. Kalau sampai orang melihat kita, kok gak ada capeknya sih? Jalan sini, jalan sana, prospek sini gitu ya. Kadang-kadang begitu saat hari ini kita merasakan bonus kita lebih besar daripada dulu masih manajer gitu Bapak Ibu sekalian, godaannya lebih dahsyat. Ya kan? Godaannya lebih dahsyat. Wah, LED bintang 3, presentasi dicuekin. Lebih dahsyat nggak? Kalau dulu waktu jadi manajer kan biasa aja ya, betul nggak? Manajer wajar dicuekin juga, ya nggak? Tapi ini LED bintang 3 gitu, yang bintang 4, bintang 7 juga boleh deh gitu. Ya, udah gitu, datang jauh-jauh, gak ada yang gabung. Ini saat posisi kita udah mentereng Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin biasa-biasa aja, karena kita belum banyak pengalaman, rasanya ditolak dan dicuekin kayak gimana gitu. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, hujannya berbeda. Dan disitu tetap membuat kita tidak berhenti, itu keren banget. Itu tandanya Allah sudah bukakan pikiran kita, Allah sudah bukakan hati kita, bahwa perjuangan di HNI tidak sekedar cukup untuk mencapai bonus minimal 15 juta, 16 juta. Jangan Bapak Ibu, nggak bisa. Hari ini kita selalu dimotivasi oleh perusahaan tercinta kita. Ayo bangun pasar, luaskan pasar. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya itu memotivasi buat kita semua dong, ya nggak? Bukan cuma sekedar semata-mata omset perusahaan, tapi memotivasi setiap kita agar Anda punya kiprah lebih. Tidak hanya sekedar berhenti untuk menafkahi keluarga, urusan keluarga selesai. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini sudah lakukan. Bapak-bapak memberikan jatah bulanan buat istri 30 juta per bulan, kan udah selesai Pak, ya nggak? Ada yang lagi 30 juta, lah bonus masih 15, lah salah sendiri. Kan gitu. Kan enak, betul nggak Bu? Kalau ibu tidak jadi LED misalnya, ada bapak-bapak yang hari ini kerja di HNI gitu, jadi LED gitu ya, nafkahi istrinya, sebulan ngasih 30 juta Bu, seneng nggak Bu? Nggak seneng, saya tahu ya. Karena bonus ibu lebih gede ternyata. Bapak Ibu sekalian, kembali ke laptop ya. Mari sama-sama kita pasang niat ya.
kita perbaharui niat kita lagi ya. Udahlah, gak usah jadi pribadi yang pura-pura sukses ya. Jadilah pribadi yang betul-betul sukses ya, agar LED Bapak Ibu sekalian itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Kita harus selalu mencanangkan bahwa kesuksesan kita harus bisa dinikmati oleh banyak orang. Anda jangan pelit ya, apalagi sama mitra sendiri mah kebangetan banget gitu ya, mau mitra sendiri pelit begitu ya. Bagaimana dengan orang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan langkah kita. Allah panjangkan tangan kita. Loh, maling bukan. Siapapun dibantu Bapak Ibu, siapapun dibantu. Dengan apapun kemampuan yang kita miliki Bapak Ibu sekalian. Allah kuatkan langkah kaki kita dan kemudian kita betul-betul bisa mencapai canangan dan target terbaik yang masing-masing setiap kita sudah miliki Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon jangan berhenti Bapak Ibu, jangan berhenti. Tingkatkan terus capaian kita. Semoga Bapak Ibu dengan pengorbanan yang besar, dengan andil yang besar, kelak Allah Subhanahu wa taala berikan jatah surga yang lebih besar buat kita semua. Allah alam bisawab, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari khilafah dan kedepan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.